Ilustrasi 2. Nah, ini ada reaksinya. Nah, dari reaksi ini hanya 3 data yang bisa diperoleh dari HF dan HF, sedangkan C2H2 tidak ada di delta HF, adanya di tabel 15. Tabel 15. Ini HC, data dari HC. Tapi bisa menggunakan data HC, kita pakai persamaan 17 katanya kan. Diperoleh 74.000. Mana persamaan 17? 17 ini ya. Min HC min delta HC dikurang 94.030 A min 34 ya. A itu apa? A itu adalah ini ya. Apabila ada senyawa kimia, ya enggak? C itu jadi A, kalau unsur H berapa banyaknya itu jadi B, kalau ada unsur Br menjadi C. Nah, itu ya. Jadi misalnya senyawa yang ingin kita cari delta HF dari apa? C2H2 atau apa ini? Etilen. Atau etilen. Nah, bisa dicari dengan berarti C2H2. C itu berapa banyaknya A. Nah, A-nya berarti sebanyak 2 ya. Kemudian H. H itu seberapa banyaknya B. Berarti nilai B-nya juga 2. Sekarang cari nilai HC-nya. Nilai HC dari C2H2 berapa? Ini HC ya. C2H2 itu ya. Sitilen. 3 berapa tuh? Sitilen 310. Jadi masuk ke persamaan ya, delta HF dari C2H2 sama dengan minus berapa? Delta HC. Delta HC min berapa terus ya? Lupa saya tadi persamaannya. Terus minus delta HC min 310.000 kali 1.000 ya. Berarti kali 1.000 min 310 610 dalam satuan kalori ini ya, karena kali sudah dikali 1.000. Sudah dikali 1.000. Ini delta HC-nya. Balik lagi ke persamaan 17. Sama 17 ya. Dikurang 94.030 kali 2 kali 2 kurang 34.160
bagi 2. Dalam satuan kalori juga kalori. Sama dengan berapa? Tolong hitungkan. Berapa? 54.230, Pak. 54.320 kalori. 230, Pak. 230. Sedangkan di Hogan 74.000. 74.000 kalori. Di mana kita salahnya? Ya. Beda 54.000. 74.230. Sama ya. Sama, cuma beda persis 20.000. Tanya tidak? Apa Hogan yang salah hitung? Angko yang ini sama, ya? Sama. Sedangkan ini beda. 5 dan 7. Siapa yang salah? Siapa yang salah di sini? Hah? Izin. Ya, kalau yang di Hogenku ini dia 54.000, Pak, bukan 74.000. Hogan yang salah, berarti. Berarti saya mau buat buku baru lagi. Judulnya Revisi Hogan. Yalah, kita revisi ya. 54.230. Oke ya, sudah dapat pengetahuan baru kamu di sini. Untuk mengkonversi nilai HC menjadi delta HF, ya, pakai persamaan 17. Persamaan 17. Saya lanjutkan lagi. Masih dengan persamaan yang sama, ya, persamaan yang sama. Sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Kalikan dengan X-nya jangan di luar sigma ya. X-nya di dalam lah, dalam X. Kalau di luar sigma artinya ini dikali semuanya ya, dikali semuanya. Paham enggak maksudnya? Kalau X di luar sigma di sini ya, artinya milik semua kan?
milik semua. Kalau X-nya di dalam, itu artinya masing-masing. Masing-masing. Kalau masing-masing, ya di dalam sini kan. Jadi tiap komponen, tiap senyawa, ya ada koefisiennya masing-masing. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 1. Nah, berarti kalau X-nya di dalam, yang kali 2 cuma H2O ya, kali 2. Ya, produknya berupa kalsium hidroksida dan etilen. Nah, produk. Berarti CaOH 2 kali, nah, min 236 ribu, plus, karena sigma kan, C2H2 54.230. Ini produk, dikurang reaktannya CaC2 min 14.000, H2O plus 2 dikali min 68.320. Nah, berapa itu? Dengan min 23.000, min 236.000, ditambah 54.230, berapa? Nah, sikok-sikok dulu kita cari. Berapa? Min 181.770, Pak. Min 181.720 dikurang 770, Pak. 770 dikurang min 14.100 ditambah dalam kurung 2 dikali min 68.320. Apa? Emang harus hati-hati ya, operasi apa matematika nih. Min 150.740, Pak. Ya, benar ya. Benar. Oke. Sama dengan min 181.770 ditambah 150.740. 150.740. 30 ribuan ya. Min berapa? Min 31.030, Pak. 31.030 kalori. Sedangkan diogen min 11.000. Ya, karena beda di sini ya. Beda 74.000. Yang di kita 54.000. Ya. Benar lah. Benar. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi.
Neraca massa nih lebih susah dari bahasa Inggris. Susah dari bahasa Inggris. Caknya saya nak buat tempat kursus. Kamu bisa kursus. Ya. Bimbel. Enak belajar neraca massa energi. Kalau kamu memang memahami filosofinya, ya sangat-sangat menunjang Al-Quran dan Sunnah. Ya, sangat-sangat menunjang, ya mempertambah keimanan kita. Kalau memang ya ngerti filosofinya, paham ya, akan ilmu ini. Karena seluruhnya ilmu rekayasa tersebut ya pemberian Tuhan ya. Kalau di dalam hadis qudsi itu kan hanya satu tetes ya, dari air lautan yang Allah berikan ilmu ke dunia ini, satu tetes. Yang memberikannya siapa? Yang memberikannya ya Tuhan. Artinya dengan kalian lebih terus memperdalami ilmu eksakta, ya, memperdalami ilmu eksakta, bukan ilmu non rekayasa, ilmu eksakta. Ya artinya bisa meningkatkan iman dan takwa. Ya. Seluruh di dunia ini ya mengikuti neraca, mengikuti neraca seluruh di dunia ini, yang ada di dunia ini. Misal apa rezeki, nah, itu neraca itu sebenarnya. Berapa besar yang kalian keluarkan, seberapa besar yang kalian terima. Karena yang ada di muka bumi ini sifatnya relatif konstan, ya, konstan. Maka butuh neraca, Nah, baru hari Jumat, nah, biasanya kalau di hari lain jarang saya nih ngasih kultum, nah, karena hari Jumat wae. Temen hari Senin, nak belajar tuh lah. Kalau ilmu non rekayasa, nah itu seluruhnya hasil akal manusia, akal manusia. Kalau ilmu pengetahuan alam, nah itu seluruhnya bersumber dari Tuhan. Kalau memang benar-benar sangat memahami filosofi, ya, ya muaranya kembali ke Tuhan, muaranya ilmu pengetahuan tersebut. Khusus rekayasa, ilmu rekayasa. Jadi jangan khawatir ya, bukan hanya mahasiswa yang belajar ilmu Al-Quran dan hadis saja mendapat pahala, ya, yang mendapat pahala. Kalian dengan bersungguh-sungguh belajar neraca massa, insya Allah dapat pahala juga. Mempelajari ilmu yang Allah berikan. Oke. Hitunglah panas reaksi standar delta H0R. Jadi kalau standar itu
0 ya, 0. Itu temperaturnya 18 atau 25 Celcius, 18 atau 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosferik. Nah, 0 itu ya, standar. Standar itu definisinya nilai minimum, ya. Nilai minimum. Atau ya yang sesuai, jadi yang sesuai standar. Jadi kalau di sini ditulis nah, delta H 18. Nah, 18 ya, 18 itu 18 derajat artinya. Di saat dia temperatur 18 derajat. Panas reaksi standar, nah H18 ya, mengikuti persamaan reaksi FeS2, direaksikan dioksidasi dengan O2, hasilkan Fe2O3, 4SO3. Nah ini ya, ini O2 ya, molekul O2. Nah, nilainya berapa? Itu ada aturan mainnya itu. Kalau H2 misalnya, O2, apa istilahnya nih? Apa ya nama istilah kimianya itu ya? N2 misalnya. Apa ya? Pokoknya ini 0 nilainya. Aja itu dah. Delta HF-nya 0. Apa saya lupa itu nama istilahnya itu. Apa ya? Senyawa ini kan berikatan antar atom mereka sendiri. O2 berikatan dengan O-nya sendiri, O dengan O ya. Apa duplet istilahnya apa ya? N2 berikatan dengan nitrogen dengan nitrogen gitu nah ya. Nitrogen dengan nitrogen. Maka nilainya 0 formation-nya. Dan logikanya juga unsur ini di dalam alam ya terbentuk dalam bentuk senyawa ini. Nah, bentuk senyawa ini. Misal unsur O terbentuk di alam itu ya dalam bentuk O2. Nah, itulah. Beda dengan H2O. H2O. Nah, ini ada nilainya, delta HF-nya. HF-nya ada. Sedangkan OO tidak kati, NN tidak kati nilainya ya, 0. Lupa saya apa istilahnya itu ya. Jadi FeS2 itu ada formation-nya di tabel ya. Fe2O5 juga ada. Fe2O3 ya. Fe2O3 juga ada, tabel HF. Dikali 1000 semua untuk menjadi satuan kalori. Ya, untuk menjadi satuan kalori. Nah, sama persamaannya tadi, sigma HF produk dikurang sigma HF reaktan. Yang ingin diceritakan di sini, kalau unsur apa ya namanya itu? Unsur tersebut 0. O2, N2, H2.
0, HF-nya 0. Ya, walaupun H2 itu H2 ya. H2 itu ada nilai HC-nya. Delta HC-nya ada. Ada. Tapi kalau HF-nya 0. Karena di alam hidrogen itu dalam bentuk H2. Unsur hidrogen. Nah, pastilah kalian akan tulis H2. Oksigen. Jarang kalian menyebut atom O, enggak? Oksigen nih. Atom. Unsur lah istilahnya nih. Nah, unsur. Unsur. Dalam bentuk unsur itu 0. Dalam bentuk unsur 0. Nitrogen, pastilah kalian akan langsung tulis N2, unsur N2. Tidak pernah kalian akan tulis N, N by, tidak pernah ada N by. Ya, karena di alam dalam bentuk nitrogen itu N2. Unsur. Jadi kalau senyawa yang dalam bentuk unsur, ya, HF-nya 0. Selanjutnya, kalau untuk menghitung panas reaksi standar dari delta Hc, ya, delta Hc. Kalau HF tadi kan, HF itu terbentuknya senyawa A, terbentuknya senyawa A. Ya, dah. Ini rumusnya produk kurang reaktan untuk terbentuknya senyawa A. Sedangkan kalau kita menggunakan delta Hc, jika terbakarnya senyawa A atau teroksidasinya senyawa A, nah, jadi berada di kiri panah, senyawa tersebut berada di kiri ya, kiri panah. Maka persamaannya terbalik. Delta H0R-nya, delta H0R-nya, sigma X. Nah, X itu koefisien ya, dikali delta HC, delta HC reaktan. Dikurang sigma X delta HC produk. Jadi dibalik ya, persamaan yang menggunakan HF produk kurang reaktan, yang menggunakan HC reaktan kurang produk. Hitunglah panas reaksi standar delta H0R-nya dari reaksi etil alkohol, asam asetat menjadi etil asetat plus H2O. Ini ada semuanya di HC. Etil alkohol ada,
asam asetat ada, ya. Kemudian etil asetat ada, H2O-nya, HC-nya, tak ganti. Karena H2O bukan bahan bakar. Tapi H2O ini merupakan produk pembakaran, produk hasil pembakaran. Ya, berupa produk hasil pembakaran H2O. Dan nilainya 0. 0. Ya. Nilainya 0. 0. H2O tersebut. Jadi, ya bisa langsung dicari ya. Etil alkohol reaktan sama dengan min 328.000 plus reaktannya asam asetat min 208.000 dikurang min 538.500. Coba bantu cari. Min 328.000 dikurang 208.000. Berapa itu? 528 ya. 528.000 plus 538, 500. Nah, sama dengan berapa? Plus berapa? Plus min 528 plus 538.500 plus berapa? 20.000 ya? 10.500, Pak. 10.500. Kalau no, 2.500. 538. 328 528. 2.500 Pak hasilnya. Berapa? 2.500. Ini hasil Ya. 528 ini. Ya Pak. 2.500. Ya Pak. Min 528 plus 538. Benar ya? Bener Pak kalau di kalkulator. Kau ngalkulatori langsung ya ini? Tidak Pak, sikok-sikok. Ini 528 plus ini? Ya, 328 plus 208. Oh, Minus. Minus Pak. hasilnya minus 528 ya? Kan minus 328 dikurang 208. Hasilnya minus 536. Oh, 536. Ya. Iya. Ya ditambah 538 500. Ya, salah tambah ini.
536. Hasilnya 2000. 2.500, Pak. Kalori. Oke, sama ya. Jadi yang perlu diingat, H2O itu produk pembakaran. Produk pembakaran H2O itu ya. Jadi tidak ada nilai pembakaran H2O. Jadi 0 itu harganya. Kalau makin nilai HF, ada nilai H2O. Oke, 10 menit lagi ya. Hitunglah panas reaksi standar CH3Cl, KOH. Inilah beda bahasan saja ini. Sama ya Mas. KOH menghasilkan metanol, KCl. Nah, ini nih bukan bahan bakar ini. Bukan bahan bakar. Bukan bahan bakar. Bukan juga. Yang bahan bakar itu ini. Ini bahan bakar. Ini bukan juga nih. Bukan. Mudah ya mengklasifikasikan senyawa tersebut bahan bakar atau tidak, mudah caranya. Ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O, ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O. Kalau senyawa unsur lain masuk ke dalamnya, ya misal unsur-unsur anorganik ya, anorganik seperti Cl, seperti K, ya, K. Itu sudah tidak termasuk bahan bakar, tidak termasuk bahan bakar. Misalnya CH3Cl. Oh, ada ini CH3Cl. Coba lihat dulu. Bisa dia ini terbakar kayak ini. Klorin tuh, klorinnya bisa terbakar. Itu nah bisa dia terbakar ya. CH3Cl bisa. Kloroform bisa iya. Bisa. Nah, ini kloroform. Jadi salah tadi ya. Sorry. Bisa. Ada nilainya ya. Berarti ini ada HC-nya, HC. Ya. Ini HF. Ini HC. Ini HF. Nah, ada HC, HF, HC, HF. Bergabung dia jadi. Mana persamaan mana Pak? Ini pakai. Produk kurang reaktan atau reaktan kurang produk. Nah, pening pala ya. Kalau saya malah lebih senang pakai hukum Hess ya. Pakai hukum Hess.
Tidak perlu pakai hafal-hafal persamaan, tidak perlu pakai hukum Hester. Misal CH3Cl ya, itu kan untuk terbentuknya ya, untuk terbentuknya senyawa CH3Cl. Ya, di kanan panah kan, maka ada nilai delta H-nya, ya gitu, terbakarnya, salah ding. Terbakarnya senyawa CH3Cl, ya, terbakarnya. Ada nilainya delta H sama dengan, delta H sama dengan. Kemudian KOH. KOH ada nilainya, nilai HF-nya ya, untuk terbentuknya KOH. Berarti KOH di sebelah kanan kan? Benar. Ini HC. Ya, ini HF. Ini HC. Ini HF. Saya ulangi lagi ya. CH3Cl. CH3Cl pertama ada. Yang pertama yang kita bahas. 1. CH3Cl HC. Berarti untuk terbakarnya senyawa CH3Cl berarti di sebelah kiri panah kan? Benar, kiri panah. Kiri tanda panah. CH3Cl plus O2 gitu kan? Lengkapnya kan? Nah, ada nilai delta H-nya minus berapa itu? Minus berapa gitu kan? Selanjutnya KOH formation HF terbentuknya berarti kan terbentuknya KOH ada nilainya sama dengan berapa terbentuknya KOH, tapi di reaksi ini itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Ya. Karenanya saya buat 2 persamaan di sini. 1 2 aksen. Nah, 2 aksen ya. 2 aksen. KOH menjadi. Nah, delta H-nya dibalik. Misal awalnya minus menjadi plus. Jadi plus dibalik. Kita langsung saja nilainya berapa aja ya. Biar mudah ya. Biar mudah. Nilainya berapa sih? GP. CH3Cl ya, CH3Cl. AC-nya berapa? AC-nya min 164.000 ya. Kita tulis langsung ya. 164.000 ya nak. Kemudian KOH. KOH ada HF. HF-nya min 104.361 kan? Ini nilainya ya. 104.361. Karena dia dibalik, KOH-nya awalnya di kanan panah, saya balik jadi kiri panah, ya. Jadi kiri. Ini awalnya kanan. Kanan kan? Tapi karena di reaksi ini KOH berada di kiri, saya balik reaksinya. KOH berada di kiri. Ya, berada di kiri. Berubah simbolnya dari minus di sini, minus 104, berubah simbolnya menjadi plus. Plus berapa itu?
102. 102.020. 020. Nah, KUH sudah. Kemudian ini persamaan reaksi 1, reaksi 2 dan 2 aksen. Reaksi ketiga. Reaksi 3 itu CH3OH. CH3OH itu awalnya di kiri panah CH3 terbakarnya metanol CH3OH terbakarnya berarti di kiri panah, benar ya? Di kiri panah. Berapa nilainya? AC-nya min 170.000, benar ya? Coba lihat di tabel metanol. Metanol mana? Baca dah CH3 alkohol ya, grup alkohol. CH3OH. Ini ya, CH3OH, CH4O min 170.000. Delta H-nya min 170.900 ya. Oke. Tapi di soal CH3OH nih ya, CH3OH ini berada di kanan panah. Kanan ya. Kanan panah enggak nih? CH3OH di kanan panah. Jadi saya balik ini. Saya balik 3 aksen. Nah, 3 aksen. Kanan panah CH3OH menjadi delta H-nya plus 170.900. Ya. Kemudian KCl persamaan 4. Terbentuknya KCl, ini formation ya, formation. Terbentuknya HCl. KCl berarti di kanan panah KCl. Delta H-nya sama dengan ini ya. Nih 104.000 min 104.361. Nah, sudah selesai. Plus pakai nilai ini ya. Ini 2 aksen, 3 aksen dan nomor 4. Tolong bantu. Min 164.000 min 164.000 plus 102.020 ya. Kemudian plus 170.900. Kemudian dikurang 104.361. Berapa? 4.559, Pak. 4.559. 59. Plus ya? Plus. Plus, Pak. Plus kalori. Mendiogen berapa? No, salah. Bukan 3.759 ya, Pak? Hah? 3.759 kalau Diva dapat. No, kan beda-beda. Apa itu? Coba pelan-pelan ya.
Nah, tolong bantu. Min 164.000 plus 102.020 ya. Selanjutnya plus 170.900 ya. Kemudian min 104.361 sama dengan min 164.000 plus 102.020 Min 62.780, Pak. min 62 700 80. kok beda-beda ya. 59.770. Kalau di Hogan nih, Seratus 361. Ini 38.000. Kok beda ya? Kenapa lah beda ya? Ada salah di mana ya? Min 62.000. 100.000. Salah juga ini. Rp4.559 hasilnya. Iya, Pak, 4.559. Tapi masih beda dengan Hogan. Apa lah beda? 4.500. Hogan dapatnya 24.000. Jadi coba simak dulu ya. Apa yang uji Hogan-nya. Simak dulu. Jadi intinya ini hukum Hess nih ya. Hukum Hess.
bisa kalian terapkan nih. Cuma dalam hal ini agak beda gitu. Coba dites-tes ke yang lainnya ya. Ke ilustrasi yang lain sebelum ini ya. Nah, kamu ganti saat menggunakan hukum Hess. Lebih mudah atau lebih susah. Ya. Ini ada nilainya HF ya, HF. Kemudian heat combustion itu dari tabel 15 dari heat formation calculate. Oh, jadi dia digantinya yang awalnya HC ini ya dijadikannya nilai HF, dijadikannya nilai HF. Lebih akurat yang kita, lebih akurat yang kita sebenarnya. HC dari CH3Cl 164.000. Kita simak ya. CH3Cl sama 17 ini ya. Ini bersamaan 17. Berarti CH3Cl ini sudah ada cari. Nah. Boleh dipakai nih nilainya nih. Nah, min 48.000. Nah, min 48.000. Tapi coba dipakai persamaan. CH3Ca A-nya 1. H-nya H itu B. H itu B ya. CH3 B, Cl itu D. CLD 1 CH3Cl. Nah, berarti hasilnya tadi CH3Cl min kali min 164.000 ya. Dikurang A-nya 1 94.030 ya. B-nya 3 dikurang 3 dikali 34.160. Kemudian D-nya 1. D mana D? Nah, min 5.527. 5.527. Nah, coba cari nih. Dengan 164.000. Jadi plus ya. Dikurang 94.030 dikurang 3 dikali 34.160 dikurang 5.527. 5.527. Berapa? Berapa? Itu 38.000 situ. Kalau kamu hasil carian kamu berapa? Ini ya. Min 38.000
037. Kalau Hogan, tidak tahu carian kamu berapa. Tapi agak beda. Beda dengan ada di pucuknya tadi. Nah, tak dapat ini ya. Ini nah. CH3Cl formation itu lah ada. Nah. Nih, CH3Cl formation. Ya. 48.000. Nah, jadilah dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.